Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Sallallahu wasallam ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jawil fadli wal in'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat hadir berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk persiapan buka puasa bersama dan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah saum Ramadan sampai selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara yang saya muliakan, ibadah puasa Ramadan ya, kemarin saya sudah sampaikan adalah wajib hukumnya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sedikit menyampaikan tentang rukun dan sunnah puasa. Ini kadang-kadang kita menganggap sepele, menganggap mungkin sudah tahu, tapi kita kadang-kadang nggak sadar. Ya, sering kita tidak perhatikan, bahkan tidak melaksanakannya. Rukun puasa, yang namanya rukun itu sesuatu yang mesti dikerjakan, yang harus dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan, maka sesuatu ibadah, sesuatu amalan itu tidak sah. Artinya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak melaksanakan rukunnya. Nah, kemarin kita sudah membicarakan masalah syarat dan dasar hukumnya. Nah, rukun puasa ini ada dua. Yang pertama adalah niat. Nah, niatnya sebagaimana yang kita biasa ucapkan setiap hari, nawaitus shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, niat ini kita lakukan. Nah, menurut mayoritas para ulama, masyhur ulama, itu niatnya sebaiknya dilakukan setiap malam sebelum sahur atau pas terakhir setelah sahur itu kita memperbaharui niat kita. Tapi kalau kita setelah sholat taraweh atau sholat witir kita langsung niat, nah itu sudah termasuk kita niat puasa. Walaupun nanti mungkin subuhnya kita ketiduran atau terlambat bangun, tapi kita sudah niat ya setelah sholat tarawih atau sholat witir. Nah, oleh karena itu ya niat ini penting sekali. Memang ada beberapa lafaz niat itu ya, diantaranya Nawaitu sauma Ramadan, bisa juga singkat itu, aku niat berpuasa Ramadan. Atau nawaitu sauma an Ramadan. Ya, artinya aku niat berpuasa dari bulan Ramadan. Memang ada, tapi yang populer yang kita niat setiap hari, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bagaimana? Hafal ya Bapak-Bapak semuanya? Ya.
atau dalam hati boleh. Ya, aku niat puasa besok, aku niat puasa Ramadan besok lillahi ta'ala, boleh juga. Di dalam hati intinya, tapi sebagai lafadznya ya supaya kita paham maknanya, artinya masukkan ke dalam hati, aku niat puasa Ramadan karena Allah Ta'ala. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya muliakan, syarat sah niat puasa wajib adalah harus menginapkannya pada tiap malam. Menginapkannya maksud sini ya artinya melaksanakan pada tiap malam. Artinya niat puasa harus dilakukan pada malam hari di bagian mana? Apakah awal ya setelah sholat isya, setelah sholat tarawih, atau pada saat kita sahur kalau kita sempat sahur. Bila tidak demikian, maka niat dan puasanya tidak sah. Sebagaimana keterangan hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah dari Siti Hafsah radhiyallahu anha. Anin Nabi Umar an Hafsah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la siyama liman lam yaqriduhu minal lail. Tidak sah puasa seseorang yang tidak menginapkan niatnya dari sejak malam hari, artinya sebelum subuh itu. Itu rukun yang pertama. Yang kedua, rukun puasa adalah menjaga diri dari beberapa perkara yang membatalkan puasa. Atau istilah lainnya, ya, menjaga segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Ya, nanti akan kita bicara khusus ya tentang hal-hal yang membatalkan puasa, dan ada hal-hal yang merusak nilai puasa, puasanya sah, tapi tidak mendapatkan nilai apa-apa dari puasanya itu. Jadi beda, dia membatalkan puasa, puasanya tidak sah. Tapi hal-hal yang merusak puasanya, itu puasanya sah, tapi tidak mendapatkan nilai dari puasanya itu. Nah, itulah dua rukun puasa yang mesti kita laksanakan di dalam ibadah puasa wajib atau puasa Ramadan ini. Bapak dan saudara yang saya hormati, nah di samping ini ada sunnah puasa yang harus kita perhatikan juga di dalam menjalankan ibadah saum Ramadan ini. Ada hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa sebagai berikut. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Jadi begitu masuk waktu, kita batalkan dulu dengan minum atau dengan makan kurma atau dengan air putih. Pokoknya segala sesuatu kita batalkan dulu. Ya, baru nanti dilanjutkan dengan makan makanan yang ada. Yang kedua, mengakhiri sahur. Jadi jangan kita jam 1 mungkin tanggung jam 1 atau jam 12 makan sahur. Nanti besok akan terasa lapar. Tapi begitu kita akhirkan pada waktu sahur, ya kira-kira 10 menit sebelum subuh, ya paling cepat itu 30 menit sebelum subuh. Ya bagusnya 10 menit sebelum subuh. Mengakhirkan sahur. Supaya siangnya bisa kita aktivitas sebagai mana biasa, ya sopir bisa membawa kendaraannya, yang Gojek ya bisa kuat untuk melaksanakan tugasnya dan lain-lain. Nah itu manfaatnya. Yang ketiga, berbuka dengan makanan dan minuman yang diperoleh atau dibeli dengan uang dan cara yang halal. Bukan mencuri, bukan mengambil punya orang lain, ya. Tapi jelas-jelas makanan yang kita makan untuk berbuka puasa itu ya makanan yang halal. Yang keempat, berbuka dengan 3 butir kurma basah atau kering. Bila tidak ada, boleh dengan air putih atau
air jam-jam kalau ada. Membaca doa ketika berbuka dengan doa, ya diantaranya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa rahmataka rajautu wa ilaika anabta. Atau dengan baca yang biasa yang populer, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Ya Allah, bagimu aku berpuasa, hanya kepadamu aku beriman, kepadamu aku berserah diri, rahmatmu kuharapkan, dan hanya kepadamu aku kembali. Yang keenam, tidak terlalu banyak makan dan minum sehingga menjadi kekenyangan. Jadi jangan terlalu banyak juga kita makan sehingga nggak kuat sholat maghrib, nggak kuat sholat isya, ya mungkin lemas badannya karena kenyang. Jadi sedang-sedang saja. Mungkin nanti setelah sholat tarawih boleh tambah lagi. Yang ketujuh, bersegera berniat untuk esok hari agar tidak terlupakan. Nah setelah kita itu langsung niat, ya setelah maghrib atau setelah isya. Yang kedelapan, mengulangi niat puasa setelah sahur. Jadi sahur masih ada waktu sebelum subuh, ulangi lagi niatnya. Ya, nawaitu shauma ghadin an ada ifardhi syahri ramadhana hadis sanati lillahi ta'ala. Atau aku niat puasa besok karena Allah Ta'ala. Yang kesembilan, menyediakan makanan dan minuman untuk berbuka bagi orang-orang yang berpuasa, meski dengan sebutir kurma atau segelas air, berdasarkan hadis. Ya, man afarata shaiman falahu mislu ajrihi wa la yanqusu min ajris shaimi syai'un. Bahwasanya atau barang siapa memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Ini luar biasa nilainya memberi makan untuk berbuka puasa. Yang 10, berbuka bersama orang-orang yang berpuasa. Ya jelas lah ya. Jangan sama orang yang nggak puasa kita buka bersama. Yang 11, mandi jinabat sebelum sholat subuh bagi orang yang junub. Umpama berubah-ubah, mungkin punya istri, berhubungan ya malamnya. Nah, usahakan sunnahnya sebelum subuh mandi jenazah atau mandi junub, ya mandi besar. Yang ke-12, meninggalkan perbuatan ghibah, menceritakan keburukan orang lain, atau termasuk ya berbohong dan sebagainya. Selanjutnya, meninggalkan keinginan atau syahwat yang mubah, seperti mencium aroma parfum, menyentuh dan memandangi istrinya mungkin, atau wanita dan sebagainya, itu kita tinggalkan. Ya, tahan dulu pada waktu puasa. Tidak melakukan bekam ya pada siang hari, ya. Meninggalkan mencicipi makanan, tidak mencium istri di siang hari, meluaskan belanja untuk keluarga, berbuat ihsan atau kebajikan kepada kerabat dan tetangga, memperbanyak sedekah, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak iktikaf di masjid, terlebih di 10 malam terakhir. Memperbanyak membaca doa seperti doa di bawah ini, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul fa'fu anni ya karim. Yang kita sering baca, atau ya asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah dan seterusnya, itu kita biasakan pada bulan Ramadan ini. Itu adalah termasuk hal-hal yang sunnah yang nilai pahalanya luar biasa, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun sunnah-sunnah yang kita lakukan, ya itu pada bulan Ramadan ini pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apalagi kalau puasa itu memang untuk Allah. Allah yang akan memberikan nilai pahalanya sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita melaksanakan puasa itu ya dengan syarat-syarat, dengan sunnah-sunnahnya, dengan rukun-rukunnya, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah puasa kita akan bermakna. Nah, sedikit saya tambahkan di sini adalah tentang yang memakruhkan puasa.
Adapun hal yang dimakruhkan dalam berpuasa adalah bersiwak setelah masuk waktu zuhur. Udah masuk waktu zuhur baru kita sikat gigi, Mama. Itu makruh, tapi tidak batal puasanya. Khawatir ya, khawatirnya ya mungkin ketelan atau masuk kerongkongan. Usahakan ya paling tidak sebelum subuh lah, setelah sahur kita sikat gigi, gosok gigi atau bersiwak istilahnya ya, supaya siangnya tidak lagi kita ulangi lagi. Nanti setelah buka puasa boleh kita sikat gigi kembali. Nah, karena bau mulut orang yang berpuasa pada hari kiamat di sisi Allah lebih wangi dari aroma minyak wisik atau minyak kasturi ya. Sebagaimana keterangan hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Ya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah pada hari kiamat lebih wangi dari minyak wisik atau minyak kasturi. Ini jadi nggak usah kita, ya orang udah mengerti, wah puasa nih orang bau mulut mungkin, tapi kita juga jangan menyebar ke orang lain, kita juga jaga. Ya makanya sebaiknya itu setelah sahur ya kita langsung gosok gigi. Nah inilah hal-hal yang perlu kita pahami ya di dalam menjalankan ibadah saum Ramadan ini, supaya ibadah saum kita benar-benar bernilai ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Saudara yang semuanya, mari kita sama-sama berzikir dan berdoa dulu sebelum kita berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya, mari kita berdoa. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul fa'fu anni. Kalau sendiri ya fa'fu anni. Kalau kita bersama-sama fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul fa'fu anna ya karim. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ya, silakan siap-siap dulu. Jangan lupa nanti baca basmalah, minum. Setelah itu baca doanya. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya Rabb. Ya, baru lanjutkan, habiskan minumannya dan makanannya. Silakan. Bismillah. Allah.